Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kita semua anak-anakku di kesempatan hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan hari ini kita kembali dengan mata pelajaran pemodelan perangkat lunak. Oke, silakan perhatikan gambar berikut. Sepertinya kita tidak pernah asing lagi dengan simbol-simbol yang nampak di layar monitor ini ya. Jadi simbol-simbol ini atau diagram ini sering kita temui di setiap mata pelajaran yang diajarkan di rekayasa perangkat lunak sejak dari kelas 10 sampai dengan adik-adikku sekalian ada di kelas 11. Jadi saya berharap adik-adik bisa mengidentifikasi apa saja yang ada di dalam gambar ini. Oke, jadi yang ada di dalam gambar ini adalah simbol-simbol yang nantinya ini dibuat dalam sebuah diagram untuk memodelkan sebuah sistem. Jadi kaitannya dengan materi hari ini, yang akan kita pelajari adalah alur kerja dari sistem menggunakan diagram. Adapun kompetensi dasarnya, kita sudah masuk di kompetensi dasar 3.3 ya, yaitu menerapkan alur kerja sistem berorientasi objek. 4.3 membuat alur kerja sistem berorientasi objek. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang sangat saya harapkan bisa dicapai di kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu adik-adikku sekalian diharapkan bisa mengkonsepkan tentang UML. Yang kedua, bisa menjelaskan konsep use case diagram. Kemudian 4.3.1 adik-adik bisa membuat use case diagram itu sendiri. Nah, untuk tujuan 3 dan 4 serta 2 dan 3 ini insya Allah akan kita capai di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini kita fokus di 3 tujuan ini ya. Oke, langsung kita masuk ke materi, yaitu membuat alur kerja sistem berorientasi objek. Pertama kita akan membahas tentang UML atau Unified Modeling Language. Nah, apa itu UML? UML itu adalah sekumpulan alat, jadi alat ya, sekumpulan alat yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. Di dalam UML menyediakan notasi-notasi yang membantu memodelkan sistem dari berbagai perspektif. UML juga digunakan untuk menjelaskan, memberikan spesifikasi, merancang, membuat model, dan mendokumentasikan semua aspek dari suatu sistem. Jadi UML itu sekumpulan alat yang bisa digunakan untuk membuat sebuah pemodelan dari sebuah sistem. Oke, kita lanjut. Fungsi dari UML. Yang pertama, bisa memberikan bahasa pemodelan sistem secara virtual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman. Jadi dengan adanya pemodelan yang kita buat dengan UML ini bisa memberikan kerangka atau model atau pola dari sistem yang akan kita bangun atau yang akan kita buat. Yang kedua, bisa memberikan model yang siap digunakan untuk pembuatan pengembangan sistem. Nah, jadi kaitannya dengan nomor 1 tadi itu adanya model atau kerangka atau pola yang bisa kita gunakan untuk membangun sistem. Yang ketiga, sebagai blueprint, di mana menyediakan kerangka terperinci yang menjadi dasar pembuatan sebuah sistem. Yang keempat, bisa menciptakan suatu bahasa pemodelan yang dapat dipergunakan oleh manusia maupun mesin.
Oke, jadi itu fungsi dari UML ya, bisa memberikan kemudahan dalam membuat pemodelan sebuah sistem. Oke, kita langsung masuk di use case diagram. Apa itu use case diagram? Nah, use case ini adalah gambaran grafikal dari beberapa atau semua aktor, use case dan interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Jadi misalkan ada sebuah sistem, di dalam sistem itu ada yang namanya aktor. Nah, semua yang dilakukan oleh aktor, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh aktor itu dibuatkan pemodelannya menggunakan use case diagram. Perhatikan gambar di atas ini. Ini sudah saya gambarkan. Di sini ada seorang aktor. Kemudian ada sistem yang dia buat, yaitu mengabsen siswa dan mengolah nilai siswa. Ini adalah aktivitas seorang guru. Use case diagram di atas memperlihatkan beberapa elemen. Yang pertama adalah aktor. Nah, aktor ini mempresentasikan seorang user yang sedang melakukan interaksi dengan sistem. Yang kedua yaitu association, yaitu suatu interaksi yang menghubungkan antara user dengan sistem. Jadi seperti arus seperti ini ya. Yang ketiga, use case, merupakan gambaran fungsionalitas dari suatu sistem. Jadi use case yang dimaksud adalah mengabsen siswa dan mengolah nilai siswa. Oke, sampai situ semoga adik-adikku sekalian bisa menerimanya dengan jelas ya. Oke, kita langsung masuk di praktikum ya. Untuk membuat use case diagram, kita menggunakan aplikasi yang namanya Star UML. Jadi kita langsung klik saja aplikasinya. Kita tunggu sebentar sampai aplikasinya terbuka. Ya, ini adalah tampilan awal dari Star UML ya. Jadi kita awali cara membuatnya. Yang pertama kita klik model, kemudian add diagram. Kita pilih atau kita cari use case diagram. Oke, ini sudah didapat use case diagram, diklik. Ya, sehingga muncul semua toolbox yang ada di sebelah kiri ini ya, yang akan kita gunakan untuk merancang sebuah diagram. Oke, jadi sekarang kita akan membuat sistem pembelajaran di kelas, di mana melibatkan guru sebagai seorang aktor. Kita ambil simbol aktor seperti ini ya. Kita masukkan ke sini. Aktor ini kita beri nama guru. Kemudian kita ambil use case-nya. Kita isikan aktivitas yang dilakukan oleh guru, yaitu mengabsen siswa. Kemudian kita tambahkan lagi use case-nya untuk menyatakan aktivitas atau pekerjaan lain selain mengabsen siswa. Bisa juga mengolah nilai. Oke, setelah ada dua simbol, ada simbol aktor dan use case, maka kita tambahkan satu simbol ya lagi untuk arus datanya, atau kita kenal di sini namanya association. Kita klik, kita ambil, kita tarik arah panahnya ke mengabsen siswa. Kemudian satu lagi kita tarik ke mengolah nilai. Oke, ini adalah use case diagram dari sistem pembelajaran di kelas, di mana aktornya adalah guru. Kemudian si guru ini melakukan mengabsen siswa dan mengolah nilai. Jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian, sangat mudah dan gampang sekali. Bisa adik-adikku sekalian langsung praktekkan di lab komputer. Jadi untuk pembuatan use case diagram seperti itu caranya.